Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dan kajian kita daripada kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi. Naqala ani Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sibli hasanati Umar wa qala law kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha wa qala sibli hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, sibli hasanati Umar, sebutkanlah kepadaku, sifatkanlah kepadaku, kata Nabi, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Maka Jibril menjawab, andaikan laut dijadikan pena dan pohon dijadikan pulpen, tidak akan sanggup aku menyebutkan kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Saking banyaknya sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia yang ada pada sahabat Umar bin Khattab, itu malaikat nggak bisa nyebutin. Walaupun lautan dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai pulpen, nggak bisa tuh mencatat, menghitung kebaikan-kebaikan yang ada pada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking banyaknya tuh. Emang sahabat-sahabat Nabi itu semua punya keistimewaan, ya, mempunyai keutamaan-keutamaan. Faqala,
Kemudian Nabi mengatakan, sifli hasanati Abi Bakrin. Kalau begitu, sifatkanlah kepadaku, sebutkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan yang ada atau yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka Jibril menjawab, faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Sahabat Umar adalah salah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Ai fala tataqawwa umuru dunya wala tasluhu illa bil amwal wala tataqawwa umurul akhirati wala tasluhu illa bil a'mali sholihah. Kekuatan, kehebatan dunia itu dengan kekayaan, dengan harta, benda. Sedangkan kehebatan akhirat dengan amal soleh. Dua-duanya penting, Bu. Dunia kuat, akhirat juga kuat. Dua-duanya kita kudu kuat tuh, idealnya. Ya. Bagusnya begitu. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Tuh. Di dunia kita mulia, di akhirat juga mulia. Sebab dunia ini menjadi ladang untuk kita memperbanyak amal soleh. Sedangkan amal soleh itu bisa jalan kalau kita punya dunia. Sedikitnya kita ngaji nih begini nih, datang ke pengajian. Kan pakai dunia juga. Pakai duit juga ngaji. Pakaian yang kita pakai. Baju gamis boleh beli itu kan ya. Pakai apa belinya? Pakai duit. Ya. Jilbab yang kita pakai. Ada yang mereknya Zoya. Ada yang mereknya Ranti. Ada yang mereknya apa lagi tuh ya? Macam-macam merek jilbab, baju. Itu pakai dunia. Maka dunia juga penting. Ya. Untuk kita punyai. Yang penting kita jangan sampai dikuasai oleh dunia. Itu yang penting. Oh. Jadi izzud dunia bil mal. Kekuatan dunia dengan kekayaan. Sedekah, ngaji itu ada kotak amal keliling. Kita cemplungin di kotak amal. Duit tuh dicemplungin. Ya. Mau sholat, mau ngaji, apalagi berangkat haji, berangkat umroh, pasti pakai duit. Jadi Islam juga bukan tidak boleh kita kaya, kaya bagus. Itu bisa sedekah buat anak yatim, bisa sedekah buat fakir miskin, bisa bantu masjid, bantu pesantren, bisa nyekolin anak pondok, tuh, ya, punya kendaraan, dipakai buat ngaji, buat ibadah, buat silaturahmi. Gitu. Jadi izzud dunia bil mal. Ibu-ibu kalau uang belanjanya sehari 1 juta juga tenang. Ngaji juga enak, tenang, ngaji. Kenapa? Uang belanja cukup. Oh ya. Maka duit, ya betulah. Jadi izzud dunia bimal. Kekuatan dunia dengan kita nggak nutup mata, tidak menafikan kita memang butuh dunia.
Maka umat Islam itu bagusnya kuat dalam segala hal. Kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat jasmaninya, kuat politiknya. Nah, tahun depan nih kita mau beli presiden. Kalau umat Islam lemah politiknya, kita kalah. Nanti yang jadi presiden orang yang nggak cinta sama ulama, nggak cinta sama Islam. Cintanya sama pihak-pihak yang lain, kan bahaya. Maka umat Islam kudu kuat dalam segala hal. Nah, dalam hal ini kita diperintahkan kuat ekonomi juga. Jangan lemah. Kuat pendidikan anak-anak kita. Sekolahin anak-anak biar pada tinggi sekolahnya. Sampai sarjana, ya. S1, S2, S3. Es mambot nih. Es cendol. Oh ya. Wa izul akhirati bisolihil a'mal. Dan kekuatan akhirat itu, ya, kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Maka kalau dunia kita kuat dengan harta, maka akhirat kita kuatnya dengan amal soleh. Maka di samping kita memperkuat dunia, kita jangan sampai lemah dalam ibadah. Kadang-kadang orang dunianya hebat, kuat, tapi ibadahnya loyo. Yang enak seimbang. Dunianya kuat, akhirat kuat. Dunianya kuat, ibadah juga kuat. Ya, ngaji kuat, jalan-jalan kuat. Jangan lempengan ngaji loyo mulu, lempengan ngaji ngantuk mulu, angop mulu angop. Ya, kalau nonton TV 2 jam 3 jam mata melotot, lempengan ngaji setengah jam aja udah angop. Itu namanya nggak seimbang. Ya. Jadi kalau ibadah kita loyo, lemah, ini nanti akan berpengaruh kepada kehidupan di akhirat kita. Sebab akhirat kita akan kuat kalau kita punya amal soleh yang akan menguatkan nanti kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kekuatan dunia dengan harta benda, kekuatan akhirat dengan amal soleh. Dua-duanya harus kuat. Tapi yang wajib, yang kudu kuat adalah ibadah. Urusan akhirat yang penting harus kuat. Dunia kita boleh lemah, akhirat jangan sampai lemah. Itu yang penting. Gak apa-apa kita dunia mungkin ekonomi kita ya segitu-gitunya. Udah kerja banting tulang, emang segitu-gitu aja rezeki. Sebab namanya itu udah Allah tentukan. Ya. Tapi ingat nanti kita bakal mati, ada alam akhirat yang mesti kita perhatikan. Maka kuatkanlah ibadah kita, amal soleh kita, supaya nanti ya kita di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Jadi boleh, ya, umat Islam boleh kaya, boleh punya pangkat, jabatan boleh. Yang penting jangan menjadi tujuan. Harta, benda, pangkat, jabatan hanya alat
bukan tujuan. Oh, ya. Hanya syariat, hanya wasilah buat kita ibadah kepada Allah. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan kita utama di dunia adalah banyak-banyak amal soleh, sebab tidaklah diciptakan kita ke dunia ini melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak boleh kan cinta banget sama dunia, itu yang nggak boleh. Ya, namanya hubbud dunia, cinta banget sama dunia, itu yang nggak boleh. Ya, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta banget sama dunia, cinta banget sama pangkat jabatan. Akhirnya apa? Dia benci dengan kematian, takut mati, takut ninggalin pangkat, takut ninggalin kekayaan. Padahal kalau dia mati nggak ada yang dibawa. Ya, orang kaya bagaimanapun kalau mati apa yang dibawa? Cuma kain kapan doang. Amal soleh. Wal maqalatil khamisah an Utsman radhiyallahu anhu, maqalah yang kelima dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Utsman? Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Sangat cinta kepada dunia itu mengakibatkan zulmatun fil qalbi, akan mendatangkan kegelapan di dalam hati kita. Tuh, Bu ya. Jadi kalau kita cinta banget sama dunia, dunia mulu kita kejar, itu akan ada zulmah, kegelapan di hati kita. Kalau udah gelap hati kita, udah susah diajak ibadah, diajak ngaji, kagak mau. Ya, kenapa? Udah zulmah, udah gelap hatinya. Hammud dunya zulmatun fil qalbi. Sangat cinta kepada dunia, ya. Bahkan kalau dunianya hilang dia sedih. Sedihnya minta ampun. Ya. Wa hamul akhirati nurun fil qalbi. Bu ya. Jadi kita kalau sedih dengan urusan dunia, obyekan gagal, dagangan kagak laku, usaha kagak maju-maju, sedih itu kita. Gak boleh sedih. Kalau kita sedih dalam masalah dunia, itu jadi zulmatun, jadi kegelapan di hati kita. Gak apa-apa dagangan belum laku, mungkin lain kali laku, gitu. Ya. Sebab namanya rezeki kan bukan dari dagangan doang, bukan cuma usaha kita doang. Kadang-kadang ada orang yang mengandalkan ikhtiarnya, mengandalkan usahanya, itu nggak boleh. Ya, dia bersandar kepada usahanya dia. Akhirnya dia lupa ibadah. Oh, udah hebat nih, usaha gua udah maju, udah nggak pakai ibadah lagi juga. Ya, nah itu salah tuh begitu. Jadi kalau kita urusan dunia bikin kita sedih, itu jadi zulmah, jadi kegelapan. Biasa aja dunia. Ya. Usaha belum gol, dagangan mungkin hari ini ya cuma dikit yang beli, ya udah nggak apa-apa. Ya. Kita harus apa kata anak muda, move on. Kata anak muda begitu. Harus tetap semangat. Wahamul akhirati nurun fil qalbi. Dan kalau kita sedih urusan akhirat, itu jadi cahaya di hati. Maksudnya gimana? Sedih dalam masalah ibadah,
Ya Allah, tadi lupa sembahyang duha. Sedih kita tuh. Nah, itu bagus. Kenapa jadi lupa sembahyang duha tadi ya? Tadi ngapain ya jam 9? Ingat, ya Allah lupa. Ya Allah tadi lupa pagi-pagi kagak ngaji habis sembahyang subuh. Tuh, sedih tuh hati kita tuh, lupa ibadah, lupa menjalankan yang sunnah, itu jadi cahaya di hati kita. Jadi nur, jadi cahaya. Ya Allah, tadi malam lupa enggak sembahyang tahajud. Tuh. Ketiduran capek banget, kebluk. Sedih kita tuh, kagak enggak sembahyang tahajud. Itu cahaya. Jadi cahaya. Ya. Jadi yang menyangkut ibadah, kemudian kita lupa, kelewatan. Kita ingat, ya Allah tadi lupa sembahyang sunnah, lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa baca selawat. Sedih itu hati kita. Itu jadi apa? Jadi cahaya. Oh, ya. Ada orang yang kagak ngaji, sembahyang juga kagak dikerjain, tapi kagak sedih, happy aja dia. Ya, ada yang begitu bu? Ada, banyak. Ya, sholat 5 waktu kagak dikerjain. Boro-boro kali sholat jamaah. Boro-boro dia duduk di pengajian. Tenang-tenang aja. Happy aja, bahagia aja. Tawa sono, tawa sini. Ya. Padahal kalau kita enggak sedih dalam masalah ibadah yang kita tinggalkan, itu jadi kegelapan. Makin banyak kegelapan yang muncul di hati kita kalau kita meninggalkan ibadah tapi kita nggak ada kesedihan. Ya. Jadi yang bagusnya ibu jamaah sekalian, kalau urusan dunia kita nggak boleh sedih. Ya, ketinggalan urusan dunia nggak boleh sedih. Tapi ketinggalan urusan ibadah, ketinggalan urusan akhirat, kita wajib sedih. Tuh. Ya. Jadi jangan sampai sebaliknya. Ketinggalan ibadah kita senang-senang aja, enggak ada sedih-sedihnya. Begitu ketinggalan urusan dunia, kita sedihnya minta ampun. Nah, jadi makin banyak kita yang merasa sedih dengan urusan akhirat yang kita lewatkan, maka menjadi cahaya di dalam hati kita. Maka ada doanya tuh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma la taj'ali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai kesedihan yang sangat besar buat kami, dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan ilmu kami. Jadi juga kita ngaji untuk ilmu, bukan buat dunia, ya, tapi betul-betul semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat indah, singkat padat, yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad yang kita baca setiap Sabtu ini. Jadi jamaah sekalian, ya, saya ulangi lagi, sedih dalam urusan dunia menjadi zulmah, menjadi kegelapan di dalam hati kita, dan sedih pada urusan akhirat yang kelewat menjadi cahaya di dalam hati kita. Ulang lagi. Jadi
sedih dalam urusan dunia menjadi kegelapan di dalam hati. Sedangkan sedih dalam urusan akhirat menjadi cahaya di dalam hati. Gitu. Ada orang yang usahanya gagal, bangkrut, sampai stres, sampai gila. Ya. Ya Allah. Itu mah rugi banget itu. Udah gelap di hatinya, gila juga lagi. Nah, jadi jangan sampai itu, kalau orang sampai gila gara-gara usahanya bangkrut, berarti udah gak ada iman. Ya. Kita sedih aja nggak boleh tuh. Sedih aja nggak boleh dalam urusan dunia. Apalagi sampai stres, sampai gila. Nauzubillah min dzalik. Dulu ada orang pengen jadi anggota dewan, gagal, pada gila ya. Ya. Ada Umi Dedeh ya. Tuh. Dulu tahun berapa tuh? Banyak tuh anggota-anggota dewan yang gagal, stres, pada gila. Ya Allah. Kenapa? Modalnya boleh minjem. Ada jual tanah, jual sawah, jual kebun, kagak jadi, gagal. Gila. Nauzubillah min dzalik. Jadi jamaah sekalian, kita boleh punya rencana urusan dunia, boleh planningnya begini. Tapi begitu gagal, nggak boleh sedih. Berarti emang Allah tidak mengizinkan. Allah pasti memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau gagal urusan dunia, udah biasa aja, ya, biasa aja. Berarti kita mesti lebih evaluasi lagi, apa nih yang gagal, sebabnya apa? Atau mungkin ini bukan jalan yang baik untuk kita lakukan. Gitu. Jadi yang kudu disedihin adalah dalam masalah ibadah. Kalau kita hari ini nggak sholat duha, sedih kita. Itu yang bagus. Besok jangan sampai nggak sholat duha lagi. Gitu. Juga nggak boleh sedihnya dibuat-buat. Hari ini nggak sholat duha, sedih. Besoknya kagak juga. Nah, itu sedihnya bohong-bohongan. Jadi mesti ditingkatin. Gitu. Bu ya. Ini luar biasa, sahabat Utsman bin Affan menyampaikan nasihat buat kita semua yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini kita baca Fatihah buat kita semua jamaah Masjid Al-Awabin, jamaah kaum ibu Al-Awabin, biar pada sehat walafiat, biar pada panjang umur, biar pada meningkat dan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma admina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akribna bil taqwa wa jamna bil afiyah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa lahikna bis salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minatal ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu